Halo, apa kabar? Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen kerja. Materi tersebut adalah tentang perencanaan kinerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedi Rianto. Saya jurusan S1 Akuntansi di STI Riguna Bogor. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Materi yang pertama adalah tujuan dan sasaran perencanaan kinerja. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka pertama kali yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi organisasi. Sebelum menentukan tujuan dan sasaran organisasi, manajemen menentukan visi dan misi terlebih dahulu. Visi dan misi merupakan titik awal yang ditetapkan manajemen puncak dan menjadi dasar bagi setiap orang untuk bekerja memberikan kontribusi untuk mencapainya. Visi dan misi harus bisa dicerna dan dipahami oleh setiap orang dalam organisasi sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen. Penetapan tujuan dan sasaran. Setiap organisasi tentunya mempunyai sumber daya yang berbeda-beda dalam kelangsungan hidupnya. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah salah satu unsur terpenting organisasi. Seluruh sumber daya manusia dalam organisasi harus mempunyai core kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Core kompetensi atau kompetensi inti adalah kapabilitas atau kemampuan dari karyawan yang membentuk keunggulan strategis dalam suatu bisnis. Core kompetensi berperan penting sebab kompetensi inti ini adalah yang akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan perusahaan. Setiap divisi atau posisi mempunyai core kompetensi yang berbeda. Beberapa contoh core kompetensi yang umum dan dibutuhkan di berbagai divisi adalah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan problem solving. Kemudian job based competencies atau pekerjaan yang berbasis kompetensi merupakan suatu perilaku yang melekat pada peran individual. Kompetensi tersebut menjadi kerangka kerja untuk mendefinisikan persyaratan keterampilan dan pengetahuan suatu pekerjaan. Dalam basis kompetensi berkaitan dengan penetapan tugas bagi sumber daya manusia yang didasarkan pada job description. Job description harus membantu menggambarkan kunci bidang tugas utama di mana sebagian besar usaha perlu diarahkan, bahkan meskipun deskripsinya sendiri tidak terlalu baik. Tujuan dan sasaran bersifat kuantifiable atau dapat kuantitatifkan sehingga kinerja yang dapat diukur dalam bentuk angka. Angka-angka yang dihasilkan dari pengukuran tersebut dapat menjadi pembanding dan sebagai evaluasi bagi organisasi dari tahun ke tahun atau periode ke periode. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu dipastikan bahwa angka spesifik tentang apa yang diharapkan harus lebih jelas. Tujuan dan sasaran mempertimbangkan development need atau pengembangan yang diperlukan sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah investasi organisasi karena dengan pengembangan SDM probabilitas pencapaian tujuan dan sasaran semakin tinggi. Jadi semakin bagus kualitas SDM, maka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi akan semakin mudah dan semakin cepat dicapai dengan hasil yang optimal. Salah satu pengembangan SDM adalah dengan memberikan training, pelatihan, workshop, seminar, dan memberikan tugas, proyek bagi SDM yang dapat memicu kreativitas dan keterampilan individual. Salah satu contoh adalah di Kalbe Group. Kebetulan saya bekerja di salah satu anak perusahaan Kalbe Group. Di tempat saya bekerja, setiap karyawan itu diwajibkan dan harus mengikuti training dan workshop pelatihan yang
sudah disediakan oleh perusahaan. Untuk level manager dan plan manager, bahkan mereka membiayai dan bekerja sama untuk melakukan pelatihan sampai ke Jepang. Pelatihan tersebut tentunya akan menambah kemampuan pengetahuan dari karyawan tersebut. Dan untuk karyawan di level menengah dan level bawah biasanya mengikuti training atau workshop, baik yang diadakan oleh perusahaan ataupun pihak ketiga. Salah satu concern dari Kalbe Group juga didirikan adalah Kalbis atau Kalbe Institute. Nah, ini merupakan pengembangan bagi Kalbe sendiri, karena dengan Kalbis tersebut akan mengembangkan potensi-potensi dari karyawan-karyawannya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dalam dunia kerja di Kalbe Group ada kewajiban, yaitu setiap karyawan diharuskan membuat sebuah improvement, dan di Kalbe itu sendiri dinamakan OPL One Point Listen. Nah, dari setiap karyawan tersebut diwajibkan untuk membuat improvement di area kerjanya masing-masing. Nah, improvement tersebut ada jenisnya, ada yang berupa pengetahuan dasar atau knowledge, troubleshooting, problem solving, dan improvement atau inovasi dari pengembangan yang di area kerjanya. Dari improvement tersebut nanti akan diseleksi dan diperlombakan. Nah, ini sebagai langkah dari perusahaan untuk menambah semangat karyawannya agar mau dan meningkatkan kreativitasnya dan semakin berkembang dari hari ke hari. Perlombaan tersebut tentunya akan diberikan reward atau hadiah, dan biasanya ini dilakukan melalui presentasi dan di ruang umum, dihadiri oleh karyawan-karyawan seperti perlombaan pada biasanya. Sebenarnya untuk OPL ini sendiri bukan sesuatu hal yang baru, karena di Jepang sudah diterapkan hal ini, tetapi di Jepang hanya berbeda istilah, yaitu namanya Kaizen. Dan Astra Group juga sudah melakukan, kalau di Astra Group itu namanya SS. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia pun sudah banyak melakukan atau menerapkan metode-metode ini, karena ini dapat memicu atau memotivasi karyawannya untuk semakin berkembang. Nah, salah satu unsur penting dari OVL atau improvement ini juga menentukan nasib dari karyawan tersebut. Salah satunya adalah mengenai perpanjangan kontrak dan pengangkatan karyawan. Jadi untuk karyawan yang berprestasi atau membuat OPL yang banyak dan berkualitas akan dipertimbangkan untuk menjadi karyawan tetap dan perpanjangan kontrak kerjanya tersebut. Berikutnya adalah Lawson menerangkan tentang pencapaian kerja. Lawson menekankan pentingnya memisahkan antara what the result and how the result are achieved, yaitu antara apa dan bagaimana hasil dicapai. Yang dimaksud dengan apa adalah hasil yang dicapai. Contohnya adalah produk barang dan jasa, penjualan, yaitu peningkatan penjualan dari organisasi atau perusahaan tersebut, dan anggaran itu akan dibuat seefisiensi mungkin agar mendapatkan profit yang lebih tinggi. Yaitu bagaimana hasil yang dicapai dan untuk mendapatkan output tersebut, yaitu berkaitan dengan proses. Nah, prosesnya itu mengenai sifat dan kebiasaan kerja atau budaya kerja di perusahaan tersebut dan karyawan-karyawannya, kerjasama tim, dan faktor kepemimpinan dari atasan. Materi kedua adalah tujuan kinerja. Tujuan kinerja yaitu
berasal dari dua suku kata kinerja. Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa batasan waktu, dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah gambar hubungan antar tingkatan organisasi. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Dalam gambar di sini dapat terlihat ada feedback antara atasan dan bawahan, mulai dari manajemen puncak sampai manajemen tingkat bawah. Yang paling atas adalah visi dan misi perusahaan yang dibuat oleh manajemen puncak, kemudian penentuan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, tujuan divisi, tujuan departemen, tujuan dari supervisor atau manajer, dan kontribusi individual. Dari sini ada dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah organisasi diperlukan feedback, komunikasi antara atasan dan bawahan. Ada istilah yang disebut bottom up communication dan top down communication. Yaitu bottom up dari bawah ke atas dalam pengambilan keputusan, dan dari kalau top up dan top down communication, yaitu pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Nah, hal ini perlu dalam sebuah organisasi dan harus dari kedua belah pihak, atau ada feedback dari bawah ke atas, karena untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tidak hanya diperlukan masukan dari atau vision dari atas saja, tetapi kontribusi dari bawah juga harus tersampaikan kepada atasan sampai dengan manajemen puncak, karena yang paling tahu di lapangan adalah individual atau manajemen tingkat bawah. Oleh karena itu, saran-saran dan masukan dari tingkat bawah harus tersampaikan sampai dengan manajemen puncak, yang kemudian nanti akan dievaluasi untuk kemajuan perusahaan dan evaluasi tujuan dan visi misi perusahaan tersebut. Pengertian tujuan. Tujuan didefinisikan sebagai apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen, dan individu dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan sendiri dapat berupa target. Contohnya adalah pendapatan atas modal yang ditanam, hasil, proses, tingkat penjualan, tingkat pelayanan pengiriman, pengurangan biaya. Nah, hal-hal berikut adalah target dari organisasi kan. Setiap perusahaan tentunya harus mendapatkan pendapatan dari modal yang ditanam, jangan sampai rugi. Hasil itu sendiri adalah output, pencapaian yang diterima. Proses itu adalah proses cara kerja dalam melakukan atau dalam mencapai tujuan. Tingkat penjualan, dan tingkat penjualan tersebut tentunya diharapkan semakin meningkat. Itu merupakan target dari setiap organisasi. Pasti selalu ingin mendapatkan peningkatan. Tingkat pelayanan pengiriman, ini merupakan dari perusahaan jasa. Semakin bagus tingkat pelayanan pengiriman, maka akan semakin baik, akan semakin dan meningkat pendapatan dari perusahaan tersebut. Pengurangan biaya itu sendiri adalah target dalam efisiensi, karena untuk suatu perusahaan itu adalah minimal mungkin dalam penggunaan biaya dan semaksimal mungkin dalam penerimaan profit. Jadi target pengurangan biaya itu sangat diperhatikan oleh setiap organisasi. Tujuan sebagai project, contohnya adalah pengiriman barang pesanan harus dapat diterima pembeli pada akhir bulan berjalan.
Kedua, pembuatan 2 desain gedung yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Nah, ini merupakan project atau challenge bagi perusahaan, di mana project tersebut sudah ada tenggat waktunya dan harus diselesaikan sesuai dengan target. Tujuan sebagai work relate. Tujuan itu harus relate atau berkaitan, yaitu berkaitan dengan pekerjaan, kontribusi yang diberikan pada prestasi organisasional, fungsional, atau tujuan tim. Jadi semua itu harus berkaitan dan berkesinambungan, saling berhubungan antara satu pekerjaan dan pekerjaan lain atau antar divisi dalam sebuah organisasi. Sehingga fungsi-fungsi yang berjalan itu berkesinambungan dan saling menguatkan dalam mencapai tujuan pencapaian kerja atau tujuan perusahaan. Tujuan sebagai personal bagi individual, yaitu membantu pengembangan atau pembelajaran, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi, dimana dengan adanya tujuan dari perusahaan tersebut secara personal, maka setiap karyawan atau employee yang dalam sebuah perusahaan tersebut harus bisa mengembangkan dirinya dan terus melakukan pembelajaran, mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, dan potensinya agar mampu menjalankan visi dan misi dan mencapai target atau tujuan perusahaan sesuai rencana. Tingkatan tujuan. Tingkatan tujuan ada 5. Yang pertama adalah corporate level, yaitu di level perusahaan. Ini adalah di level puncak. Kedua adalah senior management level atau di manajemen senior, manajemen tingkat atas. Business unit atau di bagian fungsional, bagian bisnis per unit. Fungsional atau departemen level, per departemen atau per divisi. Tim level yaitu per tim atau per grup. Individual level atau individual atau perorangan antar employee. Tingkatan tujuan. Tujuan dinegosiasikan dengan pekerja, menyangkut saling memberi dan menerima, dan manajer memahami orang yang bekerja untuk mereka dan dengan mereka. Berikut adalah gambaran dari Harvard Business Essential pada tahun 2006 tentang penyelesaian tujuan dan dari atas ke bawah. Di sini terlihat bahwa ada strategic goal atau tujuan strategik yang dari manajemen puncak yang kemudian disampaikan atau didelegasikan ke dalam masing-masing unit, yaitu operasional unit. Unit operasional yaitu unit A, ada unit B. Masing-masing unit tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Dari unit tersebut kemudian disampaikan kembali dan didelegasikan kembali kepada individual employment level, yaitu perorangan, yaitu individual, dan masing-masing employee itu mempunyai tujuan dan goal masing-masing untuk mencapai tujuan unit bisnis atau unit level, yang kemudian dari unit level tersebut menunjang untuk mencapai strategic goal dari manajemen puncak. Di sini terlihat bahwa tujuan dari atas secara general semakin ke bawah akan dibagi dan semakin banyak tujuan-tujuan yang dilakukan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari manajemen puncak atau goal strategik tersebut. Karena masing-masing individual itu mempunyai cara yang berbeda-beda yang kemudian dipersatukan untuk mencapai tujuan unit. Dari tujuan unit dipersatukan kembali untuk mencapai strategic goal. Tingkatan tujuan. Tingkatan tujuan dikaitkan dengan tingkatan pada gambar tersebut, yaitu menurut Bartol dan Martin, tingkatan tujuan dan sasaran. Ini adalah piramida dari mulai top manajemen, middle manajemen, super level manajemen. Dari top manajemen berupa plan, strategik,
Kemudian dari plan tersebut ditentukan tujuan yang akan dicapai. Dari middle management atau manajemen tingkat menengah menentukan tactical goal atau rencana tactical plan. Di sini adalah taktik atau rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan dari manajemen puncak tersebut. Kemudian disampaikan kembali ke level manajemen bawah unit individual, yaitu bagian operasional. Operasional ini melakukan pelaksanaan dari taktikal yang dibuat oleh manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat bawah ini merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan dari taktikal dan strategic plan dari manajemen puncak. Integrasi tujuan. Armstrong dan Baron menjelaskan bahwa integrasi dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang peduli terhadap tujuan korporat dan fungsional dan tujuan yang disepakati bagi mereka, konsisten dengan tujuan tersebut dan memberikan kontribusi dengan cara tertentu pada prestasi mereka. Jadi setiap orang harus dipastikan bahwa mereka itu peduli dan terintegrasi dengan corporate dalam mencapai kesepakatan tujuan mereka. Konsistensi harus dijunjung untuk mencapai tujuan tersebut, karena dengan konsisten maka akan semakin bagus dan semakin cepat dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan konsistensi dan kontribusi dari manajemen atau individual yang semakin bagus akan menunjang kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dan semakin bagus. Hal ini akan berdampak ke dalam kelangsungan hidup dari korporat atau organisasi tersebut. Integrasi tujuan. Berikut adalah gambaran dari integrasi tujuan. Di sini terlihat mulai dari corporate goal, kemudian diturunkan ke senior management goal, kemudian ke departemen fungsional goal, kemudian ke tim dan individual. Dari mereka kemudian melakukan feedback, dan feedback tersebut ada key result, customer feedback, market circumstance, external factor, employee feedback. Ini berkesinambungan dan berputar dari tingkat atas ke bawah, kemudian dari tingkat bawah melakukan feedback kembali ke bagian manajemen puncak. Hal ini sangat berguna karena untuk mengevaluasi dari pencapaian kinerja tersebut, apakah sudah optimal atau belum. Jika tidak dilakukan feedback maka akan miscommunication dari pelaksanaan corporate goal tersebut. Proses mencapai tujuan. Dalam proses pencapaian tujuan, pada gambar tersebut terlihat ada tingkatan dari pencapaian tujuan, mulai dari corporate, kemudian ke fungsional, tim, dan individu, yaitu tingkatan paling bawah. Sedangkan untuk pencapaian sasarannya itu berbanding terbalik dari tingkatan, dimana kalau dari tingkatan adalah dari atas ke bawah, sedangkan penerjemahan atau pelaksanaan untuk sasaran itu lebih detail di bagian bawah, yang kemudian diperinci semakin ke atas semakin sederhana. Untuk eksekusinya tersendiri di manajemen bagian bawah itu sangat terperinci. Di sini terlihat ada memperinci tergerak target individual untuk memberi kontribusi bagi prestasi target tim, kemudian memperinci target tim dalam bidang fungsional, pelayanan pelanggan, dan perbaikan target untuk fungsi, kemudian memperinci aspek pelayanan pelanggan untuk mana fungsi bertanggung jawab, dan target fungsional menyeluruh untuk perbaikan pelayanan. Kemudian di paling atas adalah memperbaiki tingkat pelayanan pelanggan. Target dari manajemen puncak itu sebenarnya lebih sederhana, memperbaiki tingkat pelayanan pelanggan, tetapi ketika diterjemahkan ke bagian bawah atau manajemen bagian bawah, maka
sasaran tersebut akan semakin detail dan semakin terperinci, mulai dari taktikalnya, cara-caranya, ada opsinya, ada strateginya, apakah strategi A, strategi B, itu lebih terperinci, tidak sesederhana sasaran dari manajemen puncak yang hanya sebuah statement. Tetapi bagi manajemen bagian bawah, statement tersebut akan diperinci dan dijadikan berbagai macam opsi, karena opsi atau plan dari pencapaian sasaran tersebut tidak harus satu, dan sebaiknya lebih dari satu, karena jika plan pertama gagal, harus ada plan kedua dan ketiga, karena dalam prosesnya tantangan atau risiko yang dihadapi perusahaan itu tidak bisa ditebak. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan materi pencapaian kinerja dari mata kuliah manajemen kinerja. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sekian, terima kasih.